Rencana aksi ketiga, saya menggunakan kurikulum merdeka, materi pokok pola gerak dasar manipulatif. Kompetensi awal kita didik menunjukkan kemampuan dan praktekkan memahami berbagai variasi kombinasi bola gerak dasar manipulatif, melempar dan menangkap bola, dan menendang dan menahan bola. Profil pelajar Pancasilanya, profil pelajar Pancasila yang dikembangkan pada fase C adalah mandiri dan gotong royong. Sarana lapangan, kon, bola besar, bola plastik, bola kecil, bendera kecil, peluit, dan sebagainya. Target peserta didik reguler. Jumlah peserta didik 10. Ketersediaan materi CIB itu tidak. Alternatif penjelasan metode aktivitas untuk peserta didik yang sudah memahami konsep tidak. Metode pokok pembelajaran di aktivitas pembelajaran 1. Materi pembelajaran remedial, materi pembelajaran pengayaan. Media pembelajaran peserta didik sebagai model dan guru memperagakan aktivitas sebagai variasi dan kombinasi pola gerak dasar manipulatif, melempar dan menangkap bola. Yang B, gambar aktivitas berbagai variasi dan kombinasi pola gerak dasar manipulatif, melempar dan menangkap bola. Video pembelajaran aktivitas berbagai variasi dan kombinasi pola gerak dasar manipulatif, melempar dan menangkap bola. Bahan pembelajaran, buku ajar, link video terlampir, lembar kerja, model pembelajaran, luring, project based learning, pengetahuan peserta didik individu, berkelompok klasikal, metode demonstrasi penugasan, asesmen belajar, asesmen individu, jenis asesmen, pengetahuan lisan, keterampilan praktik kerja, sikap mandiri, dan gotong royong portofolio. TP, tujuan belajarnya peserta didik melalui pembelajaran demonstrasi penugasan dapat menunjukkan kemampuan dalam praktika dan memahami fakta, konsep, dan prosedur dari variasi kombinasi pola gerak dasar manipulatif, melempar dan menangkap bola, menendang dan menahan bola. Pemahaman bermakna, peserta didik dapat memanfaatkan berbagai variasi kombinasi pola gerak manipulatif dalam kehidupan sehari-hari. Pertanyaan pemantik, mengapa peserta didik perlu memahami dan menguasai variasi dan kombinasi pola gerak dasar manipulatif? Yang kedua, jika peserta didik dapat memahami dan menguasai variasi kombinasi pola gerak dasar manipulatif, manfaat apa saja yang diperoleh? Prosedur kegiatan pembelajaran, persiapan mengajar, hal-hal yang harus dipersiapkan guru dalam kegiatan pembelajaran antara lain sebagai berikut: membaca dan mengembali modul ajar yang disediakan oleh guru, membaca kembali buku-buku sumber berkaitan dengan pola gerak dasar manipulatif, menyiapkan alat-alat pembelajaran. Kegiatan pengajaran, kegiatan pendahuluan setara 15 menit dari guru mengecek doa dan salam dan sebagainya. Lalu di kegiatan inti itu 75 menit kegiatan langkah-langkah pembelajaran dengan menggunakan mode komando penugasan dan prosedur bagi berikut: peserta didik menyimak dan sebagainya. Lalu langsung di kegiatan penutup itu 15 menit salah seorang didik di bawah bimbingan guru melakukan gerak pendinginan dan sebagainya sampai untuk berdoa. Sikap asesmen ditunjukkan pada petunjuk penilaian lembar penilaian sikap diri. Ada rubrik asesmen sikap, asesmen pengetahuan, penilaian keterampilan, tes kinerja, aktivitas variasi kombinasi gerak melempar dan menangkap bola dengan menggunakan bola besar. Sebagainya, ada pengayaan, remedial, ada LKPD dan sebagainya. Di rencana aksi yang keempat, yaitu tentang materi kebugaran jasmani. Materi pokoknya, kompetensi awalnya peserta didik dapat menunjukkan kemampuan dalam mempraktikkan dan memahami berbagai bentuk aktivitas kebugaran jasmani untuk menjaga komposisi tubuh ideal. Profil pelajar Pancasila yang dikembangkan pada fase B adalah mandiri dan gotong royong yang ditunjukkan melalui proses aktivitas belajar berbagai bentuk latihan kebugaran jasmani untuk menjaga komposisi tubuh ideal. Sarana prasarana LCD, video pembelajaran, skipping atau tali karet, matras, laptop, alat tulis. Target peserta didik reguler. Jumlah maksimal peserta didik 10. Pengayaan, ketersediaan materi pengayaan untuk peserta didik CIB tidak. Aktif pembelajaran, metode pembelajaran untuk peserta didik yang sulit memahami konsep tidak. Materi atau alat yang bahan diperlukan, materi pokok pembelajarannya, materi pembelajaran latihan kebugaran jasmani, sit up dan lompat tali.
materi belajar remedial, materi belajar pengayaan. Media pembelajaran PowerPoint, materi kebugaran jasmani sit up dan lompat tali, video pembelajaran kebugaran jasmani, gambar berbagai bentuk latihan kebugaran jasmani. Bahan pembelajaran buku ajar, link YouTube LKPD. Metode pembelajaran luring. Pengaturan peserta didik individu, metode diskusi, penugasan project, model project based learning. Penilai keterampilan tercapaian tujuan pembelajaran, asesmen individu. Jenis asesmen awal, penilaian peserta didik, fase sebelumnya, fase asesmen formatif, sikap mandiri dan gotong royong praktek, asesmen sumatif, tes pengetahuan. Tujuan pembelajarannya, setelah melakukan pembelajaran menggunakan media pembelajaran dan penugasan, peserta didik dapat menunjukkan kemampuan dan praktekkan dan memahami satu, fakta konsep prosedural dari berbagai bentuk latihan kebugaran jasmani. 2, mengembangkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila pada elemen gotong royong dan mandiri. 3, menerapkan perilaku hidup sehat. Pemahaman bermakna, kemampuan siswa dan praktikan gerak spesifik akan membantu siswa untuk melakukan latihan kebugaran jasmani dalam kehidupan sehari-hari dengan lebih baik dan menyenangkan. Pertanyaan pemantik, apa yang kalian ketahui tentang latihan kebugaran jasmani? 2, apa saja contoh dalam latihan kebugaran jasmani? Prosedur pembelajaran, persiapan mengajar, hal-hal yang dipersiapkan guru sebelum melakukan kegiatan pembelajaran antara lain sebagai berikut. A, membaca kembali modul ajar yang telah dipersiapkan guru sebelumnya. B, menyediakan alat pembelajaran dan menyiapkan LCD, menyiapkan materi dan ajar dan video pembelajaran dengan PowerPoint, menyiapkan LKPD dan alat tulis. Kegiatan mengajaran pendahuluan 10 menit dari guru, memberikan salam kepada didik, mengecek kehadiran, persepsi, doa dan sebagainya. Untuk kegiatan intinya 50 menit, sintak 1, orientasi peserta didik kepada masalah. Sintak 2, mengorganisasikan peserta didik. Sintak 4, membimbing penyelidikan individu dan kelompok. Sintak 4, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Sintak 5, menganalisis, mengevaluasi proses pemecahan masalah. Penutup 10 menit. Guru memfasilitasi peserta didik menyimpulkan poin-poin pelajaran. Guru bersama peserta didik melakukan refleksi. Guru memberikan informasi peserta didik tentang materi. Guru memberikan pesan moral. Menutup belajar dengan berdoa dan salam. KPD terlampir, bahan ajar terlampir, asesmen diagnostik, analisis kebutuhan belajar peserta didik, bahan ajar terkait materi kebugaran jasmani, ada pengertian kebugaran jasmani, pengertian sit up, push up, pull up dan sebagainya. Ada daftar pustakanya, media pembelajarannya, CD projector, laptop, video pembelajaran, alat tulis, keeping, matras, HP, LKPD, terlampir dan sebagainya. Instrumen, ada instrumen penilaian, penilaian sikap diri, penilaian observasi guru, ada kriteria penilaiannya, pedoman penskoran, kisi-kisi penulisan soal uraian, penilaian keterampilan, rubrik penilaian, asesmen keterampilan, format penilaian presentasi, rubrik penilaian dan sebagainya, pengayaan remedial. Terima kasih dari penjelasan saya dari rencana aksi 1 sampai rencana aksi 4.